Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam cara dakwah suling subuh keliling ini di Masjid As-Solihin, Jalan Ketapang, Tungkang Harapan. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat berjamaah salat subuh rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid As-Solihin dan seluruh para anggota pengurusnya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Penceramah Al-Ustadz Muhammad Najib Zamzami. Yang kami hormati para syafuna, tuan-tuan guru, para asatidz, tua-tua Trenggalek, cantik pandai, para takmir masjid, imam, khotib, bilal dan kaum masjid setempat. Yang kami hormati dan yang kami banggakan para awalun pendiri, petinggi, dan para ketua beserta ustadz, para pembimbing dan pembina dalam komunitas Baitul Subuhan Kuala Tungkang. Yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Acara yang pertama, kata sambutan sekaligus perkenalan dari komunitas Baitul Subuhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Abi Azam. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, para guru, para asatidz yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus pada Ustadz penceramah kita pada pagi hari ini, yakni Al-Ustadz Zamzami. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan insyaallah nanti akan menyampaikan kalam hikmah mau'izah hasanah kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid As-Solihin beserta jajarannya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tua-tua Trenggalek, cantik pandai. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan baik daripada awalun ataupun daripada ketua Baitul Subuhan. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang cerah ini kita masih diberikan taufik, hidayah dan inayahnya, serta kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan itu semua kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini
untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni baru saja kita telah melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita bersyukur lagi setelah sholat subuh kita masih didudukkan di dalam majelis yang insya Allah majelis ini adalah majelis yang penuh barokah. Kenapa? Karena di dalamnya kata Nabi dia majelis yang di dalamnya ada membesarkan nur kalam Allah dan membesarkan nur sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini majelis adalah majelis maghfirah, majelis ampunan, majelisnya para malaikat. Malaikat akan berkumpul, akan mencari majelis-majelis yang di dalamnya ada membicarakan tentang kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat tersebut akan mendoakan orang-orang yang duduk di dalam majelis tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada kita duduk dalam majelis yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk mewakili daripada kawan-kawan atau rekan-rekan komunitas Baitul Subuhan untuk menyampaikan perkenalan. Ini mungkin yang kedua kali atau ketiga kali, ya. Ketiga kali yang kita di Masjid As-Solihin ini. Alhamdulillah setelah 2 kali ini adalah hari yang ketiga kalinya kami daripada komunitas Baitul Subuhan silaturahim berkesempatan untuk berkunjung di Masjid As-Solihin Jalan Ketapang ini. Mungkin sebagian ada yang sudah mengenal, ada yang sudah tahu, bahkan ada juga sebagian mungkin yang orang tua punya anak-anaknya yang tinggal di sekitar sini, anaknya pun sudah ikut bergabung dalam kegiatan Baitul Subuhan ini. Nah, dalam kesempatan ini sedikit kami akan tetap memperkenalkan apa itu Baitul Subuhan. Jadi Baitul Subuhan ini adalah suatu wadah, suatu sarana untuk bagaimana bisa memperbaiki diri, untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sarana tarbiyah umat, salah satu wadah untuk berkumpul, untuk sama-sama bagaimana yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita jauh, yang tadinya mungkin sama sekali tidak melaksanakan daripada perintah Allah. Dengan adanya wadah atau komunitas seperti ini, sedikit demi sedikit ya berangsur-angsur ada perubahan, ada semakin hari semakin baik, semakin kedepannya juga semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu wadah saja. Jadi ini bukan suatu ya organisasi politik atau lembaga sosial yang minta sumbangan untuk kegiatan-kegiatan ini, kegiatan itu, ataupun bukan semacam aliran-aliran tertentu yang mengajak kepada paham-paham tertentu. Tapi adalah suatu kegiatan yang bagaimana anak-anak muda pada khususnya yang tergabung dalam kegiatan ini bisa untuk islah diri, bisa untuk memperbaiki diri, khususnya bisa menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Sesuai dengan namanya Baitul Subuhan, Baitul ini adalah berkendara di waktu subuh, ya, berkendara di waktu subuh. Kemana tujuannya? Tentunya kita berkendara di subuh hari ini untuk menunaikan sholat fardu subuh. Ya, inilah Baitul Subuhan para pengendara. Kalau zaman dulu, ya, zaman waktu saya kecil dulu, untuk motor itu sangat sulit sekali, jarang ada motor di rumah tungkal ini dapat dihitung orang yang punya sepeda motor. Jangankan sepeda motor, sepeda ontel saja jarang ada, ya. Banyak jalan kaki, sekolah jalan kaki, mana-mana pasar jalan kaki,
Ini zaman semakin hari semakin modern, semakin canggih, semakin tuntutan. Rata-rata anak-anak muda kita ya punya kendaraan, punya sepeda motor. Maka daripada itulah sepeda motor yang dimiliki oleh anak-anak muda kita pada hari ini dengan bergabung dalam kegiatan ini, yang tadinya dia ugal-ugalan mungkin, atau mungkin keluyuran, atau mungkin pacaran. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan baik kesubuhan ini, sepeda motor yang dia miliki ini bisa digunakan untuk kepentingan agama, untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengendarai di subuh hari, khususnya kegiatan baik kesubuhan ini dari masjid ke masjid yang ada di kota Kuala Tunggal ini setiap minggunya, setiap pekannya, yaitu subuh Ahad. Kemudian apa maksud dan tujuan daripada baik kesubuhan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan adalah untuk hijrah, ya, untuk hijrah memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi maksud dan tujuan yang umumnya yang lebih besar lagi, bagaimana kita punya visi dan misi untuk memakmurkan masjid-masjid, khususnya sholat fardu subuh yang ada di masjid-masjid Kuala Tunggal ini bisa seramai dengan sholat Jumat. Maka ini kawan-kawan, ketika yang subuh Ahad mereka mulai dari beberapa hari yang lalu sudah disiarkan melalui WA di grup, langsung melalui SMS atau melalui langsung ketemu bahwasannya nanti subuh Ahad kita akan sholat subuhnya di Masjid As-Solihin. Saling ajak mengajak, inilah hasilnya ya masjid kita pada subuh hari ini. Alhamdulillah, yang tadi mungkinnya yang sholat hanya orang-orang tempatan saja, dengan adanya komunitas baik kesubuhan bergabung jadi ramai. Kemudian bukan hanya itu saja, untuk lebih menambah keilmuan, untuk menambah daripada pengetahuan tentang agama, kita juga di baik kesubuhan ini ada beberapa orang ustaz atau asatid yang tergabung, yang insya Allah yang subuh Ahadnya itu akan memberikan nasihat dalam hikmah ilmunya kepada jemaah, khususnya baik kesubuhan pada umumnya jemaah di mana masjid-masjid yang kita singgahi, yang kita tempati untuk sholat subuh berjemaah di situ. Jadi inilah daripada kegiatan baik kesubuhan, selain untuk silaturahim, menambah daripada teman-teman yang baik, juga untuk menambah ilmu agama. Bagaimana cuma seminggu sekali, apa cukup? Tidak cukup kalau cuma seminggu sekali. Makanya ini seminggu sekali ini ibaratkan HP itu ngecas daripada baterainya, ya, ngecas daripada baterai HP yang low yang dipakai terus. Maka ketika setiap minggu, setiap sepekan sekali Ahad subuh ini kita berkumpul, ya, saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak, mendengarkan kalam hikmah, mendengarkan ceramah. Yang tadinya iman kita mulai lemah karena kita sendirian, karena kita di rumah tidak ada yang mengingatkan, ada kawan-kawan, ada para ustaz, ada para ahli ulama bahkan yang bisa mengingati. Ini untuk mengecas iman kita kembali, untuk semangat lagi, khususnya melaksanakan sholat waktu 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid. Kemudian lagi, ya, keuntungannya bukan hanya daripada kita mendapatkan teman-teman yang baru, tetapi juga untuk fadilah daripada keutamaan daripada akhirat. Banyak sabda-sabda Rasulullah tentang keutamaan melaksanakan sholat waktu subuh, terutama sholat sunat yang kita laksanakan saja sebelum subuh itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya, apalagi sholat waktu subuhnya. Kemudian apalagi kita duduk di dalam majelis mendengarkan tausiah, menimba ilmu, belajar agama, banyak sekali fadilah-fadilahnya. Kemudian bukan hanya itu, kita sebulan sekali biasanya kita safar, kita berkunjung ke daerah yang lebih jauh. Biasanya kalau di seminggu sekali di dalam kota, kita sampai ke luar kota, bahkan sampai di keluar kecamatan. Ya, kita pernah sampai ke Pengabuan, pernah sampai ke Betara,
bahkan sampai ke Purwodadi sana kita baik bersubuhan. Dan biasanya kita kalau yang jauh-jauh kita iktikaf, kita ikutkan amalan-amalan malam, kita bangun qiyamul lail sampai sholat subuh, sampai mendengarkan tausiah, sampai selesai acara baru kita pulang ke rumah masing-masing. Inilah daripada ya segelintir kegiatan-kegiatan, banyak lagi kegiatan yang ada di dalam Baitul Subuhan ini. Ya, termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada bencana, ada kegiatan-kegiatan apa, kita turut ya untuk peduli daripada sesama, kita memberikan daripada bantuan, kita turun ke jalan untuk cari donasi, mencari donatur, kita memberikan sumbangan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Itu mungkin daripada perkenalan sedikit dari kami mewakili daripada Baitul Subuhan. Langsung saja nanti kita akan mendengarkan tausiah agama dari Ustaz Zami, dan mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita pada hari ini, pada subuh hari ini, perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian perkenalan Baitul Subuhan oleh Ketua Abiyata tadi. Hadirin jamaah sholat fardu subuh rahimahullah. Memasuki acara inti yang kita tunggu dan kita nanti, tausiah mawadhi'atul hasanah, kalam hikmah nasihat yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Muhammad Najib Zamzami. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan tuan-tuan guru, para ustadz, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, baik itu dari Baitul Subuhan dan juga dari jamaah Masjid As-Sholihin, dan juga yang kita sama-sama hormati para pengurus dari Masjid As-Sholihin. Insyaallah ini Masjid As-Sholihin ini kan doanya menjadi orang-orang yang soleh semua, insyaallah, yang di lingkungan insyaallah. Kita doakan kepada para ustadz kita, para pengurus masjid, mereka-mereka ini yang selalu mengurusi agama ini, Allah berikan sebuah kekuatan, selalu berikan keimanan dan juga kesehatan agar menjalani aktivitas tanggung jawab amanahnya itu insyaallah menjadi semakin berkah. Dan juga yang kami hormati juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dan tidak lupa dari rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya dari Baitul Subuhan, insyaallah mudah-mudahan niat-niatan dari komunitas ini insyaallah selalu Allah hitung sebagai amal ibadah kita semua, insyaallah. Ini hadir juga tamu dari Jambi, Ustaz Fikri, dan beliau di belakang. Malam tadi cecetan yang beliau kebetulan lagi ada di Tungkal akan hadir ya. Nanti kapan-kapan kalau beliau ini lagi di Tungkal bisa jadi amanahkan sebagai bentuk penceramah. Beliau juga dai di Jambi, ya sering isi-isi ceramah di kota Jambi. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah pada subuh hari ini
Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Yang nikmat ini tentu tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Allah hanya minta kepada kita semua agar nikmat itu disyukuri. Salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmat itu adalah bagaimana nikmat-nikmat yang Allah kasih itu kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk syukur. Bukan saja mengucapkan alhamdulillah, bukan saja merasa wah ini nikmat yang luar biasa, tapi bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hari ini masih berikan kita tangan yang sehat, mata yang sehat, seluruh organ-organ tubuh yang sehat. Ini memang harusnya ya semua nikmat ini kita gunakan untuk kebaikan. Kaki yang sehat, bagaimana kaki ini selalu bisa untuk jalan kita ke kebaikan, ke masjid, ke majelis-majelis, dan ke tempat-tempat kebaikan yang lainnya. Itulah bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah SWT. Sehingga ketika kita mensyukuri ini, betul kata Allah, nikmatnya ditambah terus ya. Yang sering ke masjid kakinya Allah sehatkan terus, yang sering baca Quran matanya Allah sehatkan terus, gitu kan. Allah tambah-tambah terus nikmatnya. Ya bisa jadi karena kita ini lalai kepada Allah, pelan-pelan jarang ke masjid, mulai sakit pinggang pula, gitu kan. Bisa jadi sebagai muhasabah kita semua, oh ini jarang ke masjid kali ini. Coba yang encok-encok gitu kan, ke masjid. Jadi dengan wasilah itu mudah-mudahan Allah sehatkan, gitu kan. Dan mungkin kan Allah itu melarang, menghambat-hambati hambanya untuk ibadah, gitu kan. Yang mungkin matanya kabur-kabur, coba semakin dirutinkan baca Quran. Mana tahu dengan wasilah itu Allah sehatkan matanya. Intinya semua apa yang Allah perintahkan itu ada fadilahnya. Tentu apa yang diperintahkan itu ada keutamaannya. Sebaliknya itu juga semua yang dilarang pasti ada mudaratnya yang begitu besar. Selanjutnya salam-salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa terus agar kita semua menjadi umat-umatnya insyaallah akan dikumpulkan nanti yang berakhir bersama dengan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab ya. Insyaallah besok kita sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, berarti sebulan lagi kita ketemu dengan Sayyidul Syuhur ya. Bulan yang sangat mulia. Rasulullah itu untuk persiapan Ramadan ya, bulan Ramadan ini mempersiapkannya jauh-jauh hari ya. Karena ada bulan yang sangat mulia. Mempersiapkannya bukan wah ini karena mau Ramadan nyiapin duit banyak gitu kan, ini pengeluaran besar nanti gitu, tak lebaran pula gitu kan, bukan ke situnya, tapi lebih kepada ibadahnya yang disiapkan. Karena bulan ini bulan yang sangat istimewa, banyak sekali bonus-bonus yang Allah kasih ketika kita melaksanakan ibadah. Allah lipat gandakan ya. Andai kata nih ada sebuah pekerjaan ya, ada suatu pekerjaan. Kalau di bulan biasa itu gajinya itu misalnya 2 juta, 3 juta sebulan ya. Tapi khusus di bulan Ramadan misalnya ya, kalau kita coba contohkan ke sebuah aktivitas dunia misalnya. Itu kalau di bulan Ramadan itu gajinya bisa sampai 50 juta ya, bisa sampai 100 juta. Begitulah sesungguhnya kelipat gandaan pahala yang Allah kasih kepada kita. Mana yang pahalanya kan tak nampak, ya, tak nampak. Padahal satu amal yang kita lakukan bisa dilipat dari 70 kali lipat. Ya, Anda kata tadi gajinya 2 juta. 2 juta kali 70 berapa? 140 juta. Jadi yang biasanya kerjanya digaji 2 juta itu ketika Ramadan jadi 140 juta. Itu minimal itu. Itu minimal. Masya Allah, luar biasa kan? Ketika kita meyakini itu, wah ini berarti jangan sampai
momen-momen Ramadan ini hilang. Sebulan Allah kasih, sebulan, ya lama sebulan ini. Inilah momentum kita untuk mempersiapkan diri untuk Ramadan, ya. Momentum Rajab, Sya'ban ini menjadi momentum kita untuk apa namanya? Kalau kita olahraga itu stretching, ya, pemanasan, agar Ramadan itu maksimal, ya. Bagaimana nanti kita ngajinya yang biasanya itu mungkin selembar, 2 lembar, 3 lembar sehari. Tapi komitmen ketika Ramadan bagaimana tembus 1 juz. Jadi selesai Ramadan khatam, gitu kan? Masya Allah. Bagaimana yang tadinya misalnya jarang melaksanakan qiyamul lail, tahajud, ya. Komitmen ketika Ramadan full lah tahajud. Karena kita sahur kan, sahur itu kan sebelum subuh. Nah, sebelum sahur itu bisa kita laksanakan tahajud. Ini momentum kita untuk bisa maksimalkan amal-amal ibadah di masa Ramadan. Dan ibadah lainnya, sedekah, apalagi suhu-suhu di bulan Ramadan itu suhu-suhunya rasanya ibadah terus, gitu lah. Ya, malu rasanya kalau tidak ibadah itu. Orang-orang ke masjidan gitu kan. Inilah nikmat luar biasa Allah ciptakan di luar Ramadan itu. Karena memang setan-setan dibelenggu, ya. Jadi kalau seandainya di bulan Ramadan ada orang masih bermaksiat, kira-kira siapa sih yang godanya dia? Sedangkan setan sedang dibelenggu. Itu bisa jadi memang sudah melekat pada diri kita. Makanya kita siapkan nih. Ini dari punya orang Rajab, kita Sya'ban, masih ada waktu sebulan agar untuk kita bisa pemanasan. Pelan-pelan coba agar kita nanti bisa kenceng nanti ibadahnya di bulan Ramadan. Mulai sekarang nih. Pelan-pelan naikkan kapasitas ibadah kita. Yang tadi yang tidak pernah mulai, coba kita pelan-pelan ya. Kita mulai tahajud maksudnya, tahajud, sholat hajat kah, sholat taubat kah di malam sepertiga malam. Ya. Ini agar kita nanti ketika Ramadan tak terkejut, ya. Nanti ada nih karena tidak ada pemanasan, semangat Ramadan itu luar biasa. Hari pertama, wah, dari pagi sampai dengan malam itu ngaji jadi, ngaji terus. Mana ada sholat sunat dibantai ya semuanya, ya. Tapi ini tidak ada pemanasan nih. Hari pertama kayak gitu, hari kedua masih semangat gitu. Hari ketiga mulai gitu, hari keempat mulai gitu. Seminggu lah, yang tadinya bisa 2 juz turun. Tadi karena ada pemanasan, tak kejut. Namanya kita nih kalau tidak biasa lari misalnya, biasa lari, tiba-tiba disuruh lari 1 kilo tak berhenti, apa tuh yang terjadi nanti? Kram-kram kaki, ya dah, kram-kram kaki kita, ngos-ngosan gitu. Nanti besok tak lari lagi karena kram kaki. Itu kalau tidak ada pemanasan. Coba kalau pemanasan, udah terbiasa tubuh ini untuk lari gitu kan. Nanti itu lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 10 kilo pun aman-aman aja. Karena udah terbiasa tubuh ini gitu kan. Sama kayak ibadah gitu juga. Ibadah kalau tiba-tiba dipaksa langsung untuk melaksanakan kegiatan yang berat-berat itu nanti mengkhawatirkan. Untuk turunnya juga mudah ya. Nah kita pelan-pelan ya. Mulai sekarang dibiasakan. Ketika kita berhasil nanti maksimal ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Ramadan itu bukan final, tapi adalah karantina kita, karantina nafsu kita. Nafsu kita di apa? Dibelenggu ya. Oleh Allah agar bisa lebih dikontrol. Mulai dari nafsu kita makan, tidak. Nafsu kita untuk menikmati yang lain-lainnya, ya kita dijaga betul ngomong kita, mata kita, pendengaran kita dijaga betul. Di mana apa? Itu sebetulnya untuk persiapan 11 bulan kemudian lagi, gitu. Bukan Ramadan itu maksimal, terus nanti bulan Syawal dan seterusnya lemah lagi, tidak gitu. Jadi itulah siklus. Agar bagaimana kita setahun penuh ini ibadah kita menjadi maksimal. Misalnya nih Ramadan itu kayak sebuah pesantren ya, pesantren madrasah yang dimana mengkarantina kita di masa-masa itu ya, agar terbiasa tuh
hajinya semangat, ibadah sholatnya semangat, sedekahnya luar biasa gitu kan. Nah ini ya, ketika kita paham seperti ini, insya Allah kita menjadi semangat terus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada sesungguhnya adalah ya ajakan ya dari Allah ya, dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba lihat di ayat awal ayat ini. Panggilan untuk siapa coba? Ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Emang orang spesial yang dipanggil oleh Allah untuk ibadah yang satu ini. Ya, spesial. Orang-orang yang beriman. Memang untuk orang-orang yang tak beriman susah nak nangkap hatinya. Ya, masih ada kan di Ramadan itu orang yang enak-enaknya makan minum, tidak? Masih ada. Yang orang semua ibadah, dia tak ibadah. Emang masih ada. Karena apa? Imannya belum sampai. Tidak tersentuh. Sebutan ya ayyuhalladzina amanu itu tidak sampai kepada dirinya. Karena beriman, ya. Makanya kita pastikan betul, jangan sampai kita menjadi orang yang bukan bagian dari dipanggil itu, ya. Kita pastikan. Yuk, kita seru nih panggilan Allah, ya. Puasa ini. Ujungnya menjadi apa? Menjadi kita takut, orang yang bertakwa. Takwanya level iman yang paling tinggi, takwa ini, ya. Ini cita-cita kita. Kalau ada level takwa ini, insya Allah surga itu ya sejanji Allah ya, menjadi tempat kita nanti di akhirat insya Allah. Tentu itu yang cita-cita kita ya. Baik kita yang masih muda, ya, masih muda ini godaannya besar betul, ya, besar betul godaannya. Ya, kalau udah 40 tahun ke atas tuh memang kecenderungan untuk ibadahnya lebih tinggi. Alah puas dah makan asam garam dunianya sudah, ya, udah banyak sekali makan tentang kehidupan ini. Tapi yang muda-muda ini kadang semangat nak mencicipi dunia ini masih tinggi, ya. Makanya nilainya pun Allah kasih tinggi ketika ada anak muda yang ibadah kepada Allah. Allah nilai beda, ya. Anak muda yang beribadah dan orang tua yang beribadah nilainya lebih tinggi anak muda karena godanya lebih besar. Masih kawan kok ada ngajak nongkrong nih, ya, ada ngajak ngopi. Sekolah ngajak ke majelis. Nah, galau kawan. Ya, ini ngopi ini enak juga nih ngopi ini nongkrong main game, ya kan? Majelis pulang. Ya logikanya dengan cuma duduk, tidak ada kopi, tidak ngantuk, gitu kan? Itu kalau kita lihat dari ukuran dunia. Padahal ketika kita ke majelis itu, apa yang ada di warung kopi itu kita bisa dapat, ya, fadilah utamaannya bisa kita dapat juga, ya, kenikmatan yang luar biasa, silaturahim dengan kawan-kawan yang juga sama-sama ingin menjadi orang yang soleh, itu nikmatnya luar biasa juga. Ini ya pesan untuk anak-anak muda, ya. Terus saya sendiri juga sebetulnya kan saya itu tidak tua kan, ya, agar kita ini semangat terus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sadarkan diri kita bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada ending apapun yang kita inginkan di dunia ini. Ya, semuanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita itu bekerja, mau kita itu belajar, sekolah, kuliah, apalagi mau kebun, niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua yang kita lakukan itu menjadi sarana untuk kita ke surga, ya. Sering Ustaz nyampaikan bahwa dunia ini seperti adalah lahan hamparan, ya. Nah, kita tanam apa itu nanti metik manennya itu di surga. Hari ini kalau yang kita tanam itu adalah apel, yang kita tanam itu adalah anggur. Insya Allah nanti yang kita petik juga adalah apel, anggur. Mungkin enggak kalau nanamnya itu apel, ya, anggur, yang kita petik duri. Bukan kan? Sebaliknya juga, kalau kita nanam pohon kaktus,
Kita tahu bawang kaktus ya, yang durinya banyak itu. Kira-kira muncul nggak buah apel di situ? Muncul. Nggak? Hah? Buah naga ya? Iya ada juga ya. Duri manis-manis gitu ya. Artinya apa? Apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen ya. Apa yang kita tanam di dunia ini itulah yang akan kita panen di akhirat kelak. Ya, ada orang cita-cita masuk surga, mau masuk surga. Ya, mungkin orang yang yang tak maaf, yang sering maksiat itu tanya mana masuk surga, mau, karena tahu memang neraka orang neraka, tidak mau. Ya, itu selama-lama iman orang tidak mau dia mau ke neraka, tidak mau. Tahu lah neraka itu bahaya kan, tidak enak. Jangankan neraka, ngerasa api dunianya aja itu kalau kita masak, ibu-ibu ya, kalau masak bu di kuali itu, ya udah masak, ibu pegang aja 2 detik gitu, apa rasanya itu? Panas, panas. Itu baru api dunia, itu pun megangnya pakai teflon, bukan apinya langsung. Ini baru api dunia, bayangkan api yang neraka macam mana? Yang katanya puluhan kali lipat dari api dunia, ya Allah. Ya. Jangankan mencita-citakan, yang membayangnya janganlah gitu kan, yang mana siksa neraka ya kan. Itulah selama-lama iman orang tak mau dia masuk neraka tuh. Pasti mau masuk surga. Tapi perkaranya adalah ikhtiarnya. Kita kalau cuma mau saja, nyebut di mulut saja, mau sampai dah kira-kira. Ke masjid misalnya di rumah. Masjid tuh, ayolah. Orang masjid maulah. Tapi tidak ada melangkah kaki. Nak di rumah masih depan TV duduk gitu kan, masih berleha-leha di kamar sambil megang HP, sampai dah ke masjid. Mana sampai. Bang Haris tuh jauh tuh di ujung mana tuh di rumahnya, sampai ke masjid sini dia. Ya melewati 2 masjid istimewa, masjid As-Satibi, ya masjid Syekh Utsman. Lewat masjid itu untuk sini ya, jauh tuh ya. Karena niat sampai, gitu kan, niat dilakukan, ya isi minyak, ya minyaknya pasti kan ada minyaknya. Kalau ada minyaknya juga tidak sampai nanti tengah jalan dekat jembatan Partima mati, gitu kan? Ya, itu bentuk ikhtiarnya sehingga akhirnya sampailah ke masjid ini. Begitulah juga kita ketika menginginkan surga tadi harus ada ikhtiar. Salah satunya kita manfaatkan bulan Ramadan yang begitu banyak sekali fadilahnya, bonus-bonus yang Allah kasih ya. Ibadah kita mesti makan ya. Mulai sekarang ya, mulai ini coba kita pelan-pelan kita biasakan yang jaga masih jarang ke masjid 5 waktu itu targetkan bagaimana ke masjid sehingga nanti ketika Ramadan 5 waktu itu terjaga ke masjid terus gitu kan. Kalau ke masjid aja yang hari biasa itu 27 derajat, apalagi Ramadan gitu kan ya. Ke masjid, ke masjid dengan rumah itu cuma beda tempat cuma, tapi Allah kasih nilai berbeda. Kalau di rumah 1 dapat 1.000, di sini dapat 27.000. Pilih mana coba? Masjid lah. Ini kalau sananya di masjid ini ditaruh nih duitnya 50.000 gitu ya. Di rumah tak ada apa-apa kan, soal di rumah kan udah kasih duit misalnya kan. Kira-kira apa kejadian masjid nih? Belum lagi azan, aku tunggu orang patah. Antri dengan apa tuh ya? Antri ya. Bapaknya kayak antrian sembako gitu sampai panjang itu. Saya yakin sih yakinnya ya. 5 waktu 50.000 hari 5 terus 50.000 gitu kan. Itu andai kata pahala tuh kayak gitu nampak ya, berebut orang. Masalahnya pahalanya Allah hidden itu Allah sembunyikan, bentuknya Allah sembunyikan, tak nampak gitu nih. Mesti itu pahalanya ya, dapat pahala kita sholatnya, bentuknya nampak tak? Tidak kan? Itulah, itu sebetulnya apa? Untuk menguji iman kita. Yakin tak dengan Allah sebetulnya? Yakin tak bahwasanya ibadah itu ada pahalanya? Kalau orang tidak beriman, tak yakin dia, mana tak dapat apapun, mana dia barang itu tak ada, tak nampak, gitu kan? Inilah iman yang bisa melihat itu iman kita, yang bisa merasakan pahala iman kita. Ya, orang tak punya iman tak bisa. Saya galak, ngomong sama orang.
Misalnya ada orang yang hidupnya agak susah gitu kan, terus pendapatannya kecil, saat saya sarankan cobalah ibadahnya dinabaguskan, diperbaiki. Aku sudah katanya sholat duha sudah aku tak pernah dapat apa-apa katanya. Nah, itu kalau hatinya belum imannya tidak nyentuh belum. Masa nak berharap sholat duha langsung dapat langsung. Karena ketahuan itu kan rezeki orang lipat gandanya kan, langsung tiba-tiba. Ya tidak mungkin lah kan, ya kayak Siti Maryam pula jadinya. Siti Maryam itu ketika ibadah di mimbarnya itu kan Allah kasih langsung buah-buahan. Itu memang karomahnya beliau memang gitu kan. Ya. Tapi kita orang biasa tidak kayak gitu kan, tidak kayak gitu. Harus ada ikhtiar. Ini yang lagi-lagi iman ya, iman. Ibadah ini level iman kita. Semakin mudah kita ini mendengar perintah, kita ikuti, berarti sebegitulah iman kita. Kalau kita susah mengikuti seruan ibadah, sebegitulah juga iman kita. Ya, makanya kita pastikan iman kita ini harus naik. Gimana cara dia ikuti kayak gini? Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang juga menginginkan surga. Itulah salah satu caranya, gitu kan? Jangan kita berkawan, bukan dilarang ya. Berkawan yang terus interaksi terus gitu, ngobrol terus dengan orang-orang yang jalan ibadah tuh dikurangi. Bisa jadi nular nanti, gitu kan? Nular. Salah satu gimana cara nularnya? Nih, kita sering berkawan dengan kawan-kawan yang jarang sholat. Jadi kita mau sholat, nanti lah, kalau masih panjang aku sholat tuh. Aku lah nak sholat sekarang. Itu aku subuh itu jam 5, masih sejam lagi. Udahlah jam 6 kurang 5 masih lah katanya. Nah, jangan pula gitu kan, santai saja gitu kan. Itu kalau terlalu sering dengan kawan-kawan yang tak sholat. Nanti dulu game kita ini belum selesai lagi nih. Oh ini jangan tinggalkan, kalah kita nanti, gitu kan. Ini ya kalau gitu terlalu sering dengan kawan-kawan yang tak sholat. Syukur-syukur kita bisa menjadi wasilahnya untuk hijrah aja ke baitul subuhan. Gitu kan. Yang biasa main game online itu malam-malam sampai subuh gitu, ya lah, artinya dia sudah bisa menaklukkan itu apa ini rasa kantuknya gitu kan. Cuma nanti jam 5 subuh kantor dia, itulah hebatnya. Ya. Dari jam isya sampai dengan subuh itu matanya mulai tuh main game tuh, ya lah. Kita tengok kalau di warung-warung itu kalau malam-malam, apa ini maksudnya? Artinya bisa ngalahkan ngantuk tuh. Coba itu pas jam 2 jam 2 game online jam 2 lah kita tahajud ya. Wah, itu keren tuh. Ya, nanti pas azan, nah itu keren ya. Tidak apa-apa main online kayak gitu. Tidak apa-apa. Ya. Tapi karena biar apa main game online? Biar tahajudnya terjaga. Biar subuhnya itu terjaga. Kan tak tidur kamu. Itu mantap gitu. Ini masalahnya gimana semalaman suntuk, pas subuh balik ngantuk dia. Kita sholat subuh. Ya, itulah menjadi mudarat gimana itu. Tapi kalau kita ibadah jaga, insya Allah kita. Barangkali demikian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan ke bulan Ramadan dan kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan tersebut. Insya Allah ya. Kita hidupkan masjid kita ini agar ramai terus gitu kan, karena tujuan dirinya masjid ini tentu bukan untuk bermewah-mewahan, bukan bermegah-megahan, tapi untuk apa? Untuk dimakmurkan, diisi untuk orang ibadah gitu kan. Ibadah tidak hanya sholat, ibadah ini bisa juga untuk pengajian, untuk taklim, untuk diskusi, untuk apa mencarakan tak umat lah gitu kan, masjid ini gitu kan. Kegiatan sosial juga bisa ya. Berkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nazir Zamzami selaku penceramah tadi. Semoga bisa kita ambil intisari dalam hikmat ketibangan dan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang hadir dalam majlis ini. Kita mendoakan mendapatkan keberkahan hidayah dan selalu istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin.
Memasuki acara selanjutnya, kata sambutan dari ketua pengurus masjid atau yang mewakilnya tentang pesan dan kesan dari kunjungan kami program Baitul Subuhan. Allah, siapa Saya mewakili dari warga setempat, khususnya warga di sekitar Masjid As-Solihin, sangat berterima kasih kepada komunitas Baitul Subuhan, yang mana komunitas ini sangat bermanfaat untuk menghidupkan masjid-masjid yang ada di Tunggal ini. Mudah-mudahan komunitas ini semakin banyak saudara-saudara kita yang ingin memakmurkan masjid. Mudah-mudahan juga dengan ada komunitas ini dapat membangun ukhuwah Islamiyah agar tetap terjaga. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesan. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa sekaligus penutup disertai dengan dokumentasi foto bersama antara pengurus masjid dan keluarga besar SD. اللهم صل صلاة تنجينا من الجميع والآفات وتقضي لنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الغاية منا من الخيرات الحياة والأقدار كل شيء قدر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في علمك وبركة في رزقك وبركة قبل المستطاع الأعلام. اللهم هون علينا في سفرات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya selaku MC, bila ada kata dan ucapan yang telah disampaikan tadi tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sebelum ditutup dengan salam, mari sama-sama kita membacakan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.